Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita akan melihat video dari Gus Rumail Abbas mengenai Nabi mengeluarkan mukjizat. Kemudian bagaimana dengan nasabnya? Apakah nasab Nabi Muhammad itu tersambung ke Bani Ba'alawi atau ke nasab yang lainnya? Kita lihat videonya teman-teman. Baginda Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul membawa wahyu dari Allah, dan karena itu beliau dituntut untuk membuktikan kenabiannya dengan mukjizat. Ini karena klaim kenabian adalah klaim luar biasa yang menuntut sesuatu di luar kemampuan manusia biasa, sehingga memerlukan bukti yang juga luar biasa. Namun saat Nabi mengklaim sebagai keturunan Sayyidina Adnan, tidak ada seorang pun dari kaumnya, baik sahabat maupun musuhnya, yang menuntutnya menunjukkan mukjizat untuk membuktikan garis keturunannya. Ini karena nasab adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan manusia dan diakui melalui sistem sosial yang sudah berjalan selama berabad-abad. Tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa orang Quraisy atau siapapun saja meminta bukti luar biasa terhadap silsilah Nabi. Itu karena nasab bekerja dalam ranah historiografi dan genealogi, bukan dalam ranah mukjizat atau fenomena yang melampaui hukum alam. Saya membawakan cerita ini karena dia menyamakan mukjizat Nabi sebagai bukti yang luar biasa disamakan dengan nasab yang tersambung kepada baginda Nabi. Itu harus mendatangkan bukti luar biasa juga. Gus Rumail Abbas ya teman-teman. Video Jangan ini lupa bukan tentang subscribe Bani channelnya. Alawi, tapi Bani Alawi saya pakai sebagai contoh kontekstual, dan tema video ini adalah jika seseorang mengaku sebagai keturunan Nabi, apakah dia wajib mengajukan bukti ekstraordiner, dan bagaimana jika rentang jarak antara pengaku dan Nabi itu sampai ribuan tahun. Jika ada yang nggak setuju dengan telaah saya di sini, silahkan cantumkan di komentar. Siapa tahu ada dialog bagus tentang isi video ini. Perlu saya garis bawahi bahwa konten ini memiliki latar belakang, yaitu ada seseorang bicara tentang prinsip filsafat ilmu yang berbunyi extraordinary claims require extraordinary proof, yang berarti klaim luar biasa membutuhkan bukti-bukti yang juga luar biasa. Mari kita akui, dalam epistemologi skeptis, prinsip ini digunakan untuk menilai klaim luar biasa yang bertentangan dengan pemahaman ilmiah yang telah mapan. Prinsip ini hanya berlaku untuk beberapa contoh seperti klaim supranatural, teori konspirasi, atau fenomena yang tidak dapat diverifikasi secara empiris. Nah, klaim nasab Alawi itu termasuk klaim biasa atau ordinary claim, bukan extraordinary claim. Jadi secara prinsip, klaim nasab seseorang meskipun tersambung kepada silsilah suci baginda Nabi, itu semua hanya fenomena biologis biasa, peristiwa biologis yang dialami oleh seluruh umat manusia. Tentu hal ini berbeda dengan klaim luar biasa yang bertentangan dengan hukum alam, seperti klaim seseorang bisa terbang tanpa alat bantu, atau mampu memadamkan api neraka tanpa bantuan damkar misalnya. Semua orang itu memiliki silsilah keluarga, dan dalam banyak kebudayaan, nasab dicatat serta diwariskan secara turun-temurun. Jadi menganggap nasab sebagai sesuatu yang luar biasa sama saja dengan mengatakan bahwa keberadaan manusia itu sendiri adalah sesuatu yang aneh dan harus dibuktikan dengan cara di luar kewajaran. Prinsip extraordinary claim require extraordinary proof yang digunakannya tadi itu sebenarnya berasal dari ranah skeptisisme sains eksperimental, bukan dari ilmu sejarah. Dalam ilmu pengetahuan alam, prinsip ini berlaku untuk klaim yang melawan hukum alam atau belum pernah terbukti sebelumnya, seperti adanya kehidupan di planet lain atau kemampuan manusia bisa berjalan di atas air tanpa alat bantu. Namun, klaim nasab bukan bagian dari kategori ini, melainkan masuk dalam ranah historiografi dan ilmu sosial. Dalam sejarah, yang dibutuhkan itu bukan bukti luar biasa, melainkan konsistensi catatan, kesaksian, dan pengakuan lintas generasi. Jika semua klaim sejarah harus diuji dengan standar bukti luar biasa seperti dalam sains eksperimental, maka sebagian besar sejarah dunia itu akan runtuh karena tidak memiliki bukti fisik yang sezaman. Selain itu, dia juga mengabaikan kenyataan bahwa nasab itu bukan sekadar fenomena biologis, tapi juga memiliki dimensi sosial dan juga budaya. Banyak komunitas, termasuk dalam masyarakat Arab, genealogi itu bukan hanya soal hubungan darah, tapi juga tentang identitas sosial yang diakui dan diwariskan secara ketat. Tradisi pencatatan nasab dalam dunia Islam itu sangat kuat, didukung oleh ahli-ahli nasab yang memiliki disiplin keilmuannya sendiri. Jadi dengan demikian, validitas nasab tidak hanya tergantung pada bukti biologis mata, tapi juga ada kesepakatan sosial yang diakui selama ratusan tahun. Nah, di samping itu, ada satu lagi kesalahan mendasar dalam argumentasinya yang harus dibahas, yaitu standar pembuktian yang dia ajukan justru tidak pernah digunakan dalam ilmu sejarah manapun. Jika klaimnya dibenarkan, maka hampir seluruh historiografi Islam dan sejarah dunia itu
harus dianggap tidak sah. Ya bagaimana mungkin kita melakukan ini? Setelah kita memahami bahwa klaim nasab bukan klaim luar biasa, ada hal lain yang perlu kita bahas. Dia justru membuat klaim luar biasa dengan menuntut standar pembuktian yang tidak pernah digunakan dalam historiografi manapun. Dalam ilmu sejarah, pencatatan peristiwa atau silsilah tidak selalu dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan peristiwa terjadi. Banyak sejarah yang kita terima saat ini berasal dari catatan yang dibuat beberapa generasi setelahnya. Misalnya, banyak informasi tentang kehidupan para khalifah atau kerajaan-kerajaan Islam itu berasal dari sumber yang ditulis beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun setelahnya. Namun, studi sejarah tetap menerimanya sebagai sejarah yang sah karena ada konsistensi antar sumber, verifikasi lintas generasi, dan pengakuan akademik. Jika kita menerapkan standarnya, maka kita harus membuang hampir seluruh historiografi Islam yang tidak memiliki dokumen tertulis di zaman. Selain itu, dia juga melakukan kesalahan logika dalam pembalikan beban pembuktian. Jika seseorang ingin membantah sesuatu yang sudah diterima luas, maka dialah yang harus membawa bukti pemalsuan, bukan sebaliknya. Nasab kabilah Hadrami, termasuk Bani Alawi, sudah diakui oleh para ahli genealogi selama berabad-abad, dan tidak ada bukti pemalsuan yang cukup kuat untuk membantahnya. Bahkan seluruh penelitian literatur Cina juga tidak secuil pun sampai tahap membantah, apalagi membuktikan pemalsuan. Jika dia ingin menegaskan bahwa nasab Bani Alawi palsu atau nasab siapapun lah ya, maka dialah yang harus membuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan secara sistematis dalam pencatatan sejarahnya. Namun yang terjadi kan justru sebaliknya. Dia hanya menuntut bukti baru tanpa menunjukkan bukti yang lebih kuat untuk membantah apa yang sudah diterima. Jika kita mengikuti standarnya, konsekuensinya akan lebih besar dari yang mungkinnya kira. Bukan hanya historiografi Islam yang akan runtuh, tapi juga sistem sanad hadis, genealogi kerajaan-kerajaan dunia, dan bahkan tradisi keilmuan yang diwariskan dari guru ke murid ke cucu murid selama berabad-abad. Jika semua ini dianggap tidak sah karena disahihkan oleh historiografi, lalu apa yang tersisa dari sejarah yang kita ketahui? Oke, setelah membahas bagaimana dia menerapkan standar yang tidak pernah digunakan dalam sejarah, sekarang kita masuk ke dampak lebih luas jika standarnya itu benar-benar diterapkan. Pertama, dalam tradisi Islam, ilmu nasab itu memiliki sistem validasinya sendiri. Sama seperti ilmu hadis yang memiliki metode untuk menilai keabsahan sebuah riwayat, ilmu nasab juga punya aturan ketat dalam memastikan sebuah garis keturunan sah atau tidak. Ilmu ini tidak hanya bergantung pada satu dokumen tertulis, tapi juga pada kesaksian ulama, persaksian kolektif dari sebuah komunitas, serta konsistensi catatan dari generasi ke generasi. Jika nasab bisa dimanipulasi dengan mudah, maka seharusnya kita bisa menemukan berbagai kasus di mana keluarga Bani Alawi yang tidak memiliki hubungan darah tiba-tiba diterima sebagai keturunan Nabi. Namun kenyataannya kan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan pemalsuan sistematis dalam pencatatan nasab mereka. Kedua, Hadramaut sebagai pusat Bani Alawi memiliki sistem sosial yang sangat ketat dalam menjaga keaslian nasab. Banyak penelitian akademik menyebutkan bahwa sulit memalsukan nasab di Hadramaut karena komunitas di sana itu sangat menjaga silsilah mereka. Saya pernah membuat konten tentang hal itu dan menyantumkan jurnal akademik oleh para pakar dan sejarawan, jadi kalian bisa menontonnya ulang. R.B. Surgeon, seorang sejarawan yang meneliti Hadramaut, menyatakan bahwa meskipun tidak ada dokumen tertulis sezaman, pemalsuan nasab di Hadramaut itu hampir mustahil terjadi karena setiap klaim itu diuji oleh komunitas dan ulama yang menjaga pencatatan genealogi dengan sangat ketat. Jadi klaim bahwa nasab kabilah di Hadrami secara umum, termasuk Alawi, bisa dengan mudah dipalsukan, pada hakikatnya tidak memiliki dasar yang kuat. Kesimpulannya, bukan nasab kabilah Hadrami atau Bani Alawi yang bermasalah, tapi standar yang diajukannya lah yang tidak realistis. Standar ini tidak hanya keliru dalam epistemologi, tapi juga bisa tidak menghormati struktur sejarah, sanad keilmuan, dan sistem sosial yang sudah mapan dalam peradaban Islam. Jika dia tidak bisa membuktikan bahwa nasab Bani Alawi telah dipalsukan dengan bukti yang lebih kuat dari yang mendukungnya, maka skeptisisme yang ia ajukan bukanlah kritik akademik dan tidak bernilai filosofis, melainkan sekadar keraguan yang tidak berdasar. Nah, itu dia teman-teman. Intinya, polemik nasab ini selesai dan nasab para Habibah Alawi tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tesis Imaduddin hanyalah secuil, teman-teman. Ya, jadi nasab yang sudah masyhur terjaga dari anak cucunya Nabi Muhammad SAW sampai ke Bani Ba'alawi. Itu adalah nasab yang benar, dan polemik nasab ini selesai. Tesis Imaduddin tidak terbukti, teman-teman, seperti itu ya, sesuai dengan penjelasan Gus Rumail Abbas ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe MPH channel. Terima kasih, assalamualaikum.